事不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不说自己一处，不轻易地发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，爱只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。我要包容，我要相信，我要盼望，我要忍耐。敞开心，爱人
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
要歌颂他的名，因为这是美好的。耶和华拣选雅各为自己，拣选以色列的做自己的子民。 Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《爱依然是温柔体贴》。 Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 1, Kasih Pasti Lemah Lembut. Jemaat bersatu duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan masih Kau anugerahkan kepada kami. Juga satu kesempatan Tuhan pada hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, dan ibadah kami ini boleh berkenan kepada-Mu. Terlebih lagi Tuhan untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan juga kepada kami Tuhan, kiranya memberikan kami hikmat pengertian agar firman disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk ibadah ini Tuhan boleh semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《我敬爱你，耶稣》。 Di dalam hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 2, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
各位弟兄姊妹，我们的每个人最祷告之前，我们来读一段经文，在诗篇38篇17到18节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 38 ayat 17 sampai 18。我们一起来念：我几乎跌倒，我的痛苦常在我面前。我要承认我的罪孽，我要因我的罪忧愁。Sebab aku mulai jatuh karena dosaku, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku。我们一起来祷告。慈悲的父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你今天早上你再次带领我们，让我们有机会能够来敬拜你。无论我们目前还没办法聚在一起，我们只能在我们自己的家一起来敬拜你，我们仍然要献上感恩。主啊，首先我们要以破碎的心跪在你的面前来承认，主，我们这个罪人，我们承认在我们每一天的生活里头，我们常常不听你的话，我们常常忽略了你的大能，因此我们常常靠自己的力量。我们也要承认，在我们每一天的日子里头，我们很多时候，因为我们四周围的弟兄姐妹，因为某一些的事物，因为某一些的事情，甚至因为某一些的环境，我们做了不该做的事情。主啊，求你再一次接受你的宝血，接受你牺牲的爱，求你赦免我们的过犯，求你洗净我们的生命，求主更新我们，也求主保守我们。求主不断塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。因为我们的生命完全是属于你的，是在你的掌控之下。谢谢主，谢谢主，今天早上你给我们这个机会来认罪。我们也相信你已经垂听我们的祷告，让我们知道你是永远爱我们的上帝。谢谢主。我们献上感恩，奉耶稣基督的名祈求，我们一起来念主祷。我们在天上的父，愿人尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们救的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。 Jemaat persilakan kita berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli。 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。 因圣灵感孕，又从圣灵玛利亚所生，在本就比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通。 我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita beresponsorium。温柔谦卑，凡事谦虚，温柔忍耐，用爱心互相宽容。你们愿意怎样呢？是愿意我带着行杖到你们那里去呢？ 还是要我存慈爱温柔的心呢？不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。所以你们要脱去一切的污秽和阴痿的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道。
就是能救你们灵魂的道。 Lemah lembut dan rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau berterima kasih dan rendah hati yang lemah lembut? Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang menimbul bagimu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tenang di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Gloria Patri. Saat ini kami persilakan kepada majelis gereja untuk mempersembahkan sebuah pujian. Shalom kepada kita semua. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua dimanapun kami berada hingga pada hari ini. Dan pada saat ini Bapak, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan mengikuti ibadah walaupun melalui online. Biarlah semuanya ini atas izin Tuhan, dan kami mau belajar untuk selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Bila melalui pembacaan firman Tuhan, kami mendengarkan suara Tuhan, dan melalui suara Tuhan sendiri kami belajar apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami serahkan waktu ini yang ke dalam pimpinan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami ketenangan hati, konsentrasi untuk mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat gambar ini, kita abaikan dulu kalau dia adalah
seorang Farisi dan Tuhan Yesus. Jika pertama kali kita melihat dua orang ini, ya, seorang yang pakai baju hitam, jubah hitam dengan perawakan yang sedemikian rupa, kemudian seseorang juga dengan jubah putih kekuning-kuningan dan juga berselendang. Saya percaya dan kita setuju, pasti kita lebih senang dan akan datang kepada yang berjubah putih daripada berjubah hitam. Amin. Ya. Kenapa? Karena terus terang saja kalau lihat yang berjubah hitam itu dia sudah membawa suatu gambaran hal yang begitu mengerikan sekali, ya, dengan emosionalnya, dengan suatu gerakan yang membuat kita merasa takut kepada dia. Tetapi kalau berjubah putih punya, pada saat kita melihat wajahnya, walaupun dua-duanya tadi itu brewok, ya, tapi dengan yang memakai jubah putih, kita pasti akan merasakan suatu sambutan, suatu ketenangan untuk datang kepada dia. Dan gambar berikutnya, saya percaya kita melihat ini pasti semua orang mengatakan saya tidak setuju dengan poin-poin gambar yang ditunjukkan dari gambar ini. Ya. Semua ini menunjukkan akan sebuah hal yang menuju negatifnya, ya, yaitu kekerasan, kemarahan, emosional, ya, caci maki dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang membuat seseorang itu merasa tidak tenang, membuat kita merasa ingin menjauh daripada orang-orang tersebut. Nah, Bapak juga terkasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 5 ayat 5. Dan saya percaya berikut ini kita sudah sering mendengarkannya. Saya akan baca untuk kita semua. Matius 5 ayat 5 mengatakan demikian: berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sepintas pada saat kita mendengarkan perikop ini, kita mendengarkan ayat ini, dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sepintas kita mendengarkan lemah lembut. Pada umumnya pada saat kita mendengarkan perkataan lemah lembut, otomatis kita akan terpicu untuk sebuah arti menggambarkan seseorang yang lemah, menggambarkan seseorang yang tidak berdaya, menggambarkan seseorang yang tidak bisa dipakai atau tidak berguna karena kelemah lembutannya, karena kelemahannya. Atau juga bisa kita merasakan jika kita mendengarkan lemah lembut ini orang yang sepertinya pasrah begitu ya, bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Lemah gemulai, lumai, letoy, luyuh, lebah dan lain sebagainya. Tetapi jika firman Tuhan ini mengatakan demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pertama kita melihat berbahagialah orang yang lemah lembut. Seakan-akan firman Tuhan menyuruh kita menjadi orang yang penuh dengan kelemahan. Seakan-akan kita disuruh menjadi orang yang tidak berdaya. Tapi kalau kita pikir-pikir, mana mungkin Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjaga, yang menyertai, yang melindungi kita selama ini, menginginkan kita menjadi seseorang yang lemah, menginginkan kita menjadi orang yang gak berdaya, menginginkan kita orang yang selalu ditaklukkan, dikalahkan. Seperti itu tidak mungkin. Jadi apa maksud firman Tuhan di Matius 5 ayat 5 mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut? Di sini sudah terus terang mengatakan Tuhan ingin kita menjadi orang yang lemah lembut.
Tapi bukan berarti orang yang tak berdaya, bukan menjadi orang yang lemah, bukan menjadi orang yang tertaklukkan, bukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang ahli teologi yang bernama William Edward Fine, dia mengatakan demikian, bahwa kelemah lembutan dalam Alkitab merupakan suatu sikap di hadapan Allah ketika kita menerima perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan dan kita tidak menolak atau melawannya. Saya baca sekali lagi, bahwa kelemah lembutan dalam Alkitab merupakan suatu sikap di hadapan Allah, sikap kita di hadapan Allah, di mana ketika kita menerima perlakuan Tuhan sendiri terhadap diri kita sebagai suatu kebaikan. Artinya pada saat kita di hadapan Tuhan, kita takluk di hadapan Tuhan, Tuhan yang menguasai kehidupan kita, dan apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu menuju kebaikan untuk kehidupan kita. Jadi dalam pengertian bahwa kelemah lembutan yang dimaksud di sini bahwa kita hormat dan takut di hadapan Tuhan. Dan pada saat kita diperlakukan sedemikian rupa oleh Tuhan sendiri, saat kita tidak menolak atau melawannya, itulah sikap kelemah lembutan yang diinginkan Tuhan. Kemudian William Edward juga mengatakan demikian, Tuhan itu lemah lembut karena Dia memiliki sumber daya tak terbatas dari Allah yang dapat dipergunakannya. Sekali lagi simakkan, Tuhan itu lemah lembut karena Dia memiliki sumber daya tak terbatas dari Allah yang dapat dipergunakannya. Bisa saya terjemahkan demikian, Yesus itu lemah lembut karena Dia memiliki sumber daya tak terbatas dari Bapaknya yang dapat dipergunakannya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri menganggap dirinya adalah orang yang lemah lembut. Dengan kelemah lembutan yang ada pada diri Tuhan Yesus sendiri, Dia memiliki segala kuasa yang tak terbatas yang Dia miliki dari Allah Bapa di surga. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa kelemah lembutan itu sebenarnya bukan suatu hal yang lemah, yang perlu dihindarkan ataupun yang tidak berguna. Tidak. Tuhan Yesus mengajar kita untuk belajar memiliki hati yang lemah lembut dengan satu pengertian bahwa kita harus hormat dan kita harus ditaklukkan, dikuasai, dipimpin oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada para pengikutnya yang letih lesu dan berbeban berat, "Pikulah aku yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam Matius 11 ayat 29. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Akhirnya pada saat kita bersandar kepada Tuhan, percaya untuk mengikuti Tuhan Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan dan rendah hati, janji Tuhan kepada kita bahwa jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kenapa? Pada saat kita belajar dari Tuhan Yesus dengan memiliki hati kelemah lembutan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan jiwa. Kuasa yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita, membuat kita walaupun dalam suasana yang begitu kalut, suasana yang begitu berat, kita akan tetap tenang di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 5, menurut beberapa ahli teologi, mereka mensinkronkan dengan satu berikut firman Tuhan yang lain, ataupun dikatakan bahwa Matius 5 ayat 5 ini selaras ataupun sama artinya, ataupun bisa diartikan
ditafsirkan dengan satu ayat yang lain yang diambil dari Mazmur 37 ayat 11. Di sini mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Mazmur 37 ayat 11 di sini dia memakai tetapi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Artinya di sini bahwa pada saat kita belajar untuk memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, janji Tuhan adalah bahwa kita akan mewarisi negeri, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini digambarkan bahwa kita akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Artinya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut, Tuhan akan memberkati secara berkelimpahan. Jadi di sini kita dapat melihat lemah lembut yang dimaksud, dan itu sama artinya dengan rendah hati. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki budi. Lemah lembut selain tertulis di dalam Matius 5 ayat 5, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 juga disebutkan bahwa kelemah lembutan adalah bagian dari buah roh. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan di sini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa lemah lembut itu adalah buah roh. Nah, roh di sini adalah Tuhan. Artinya orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, buahnya itu apa? Salah satu adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Jadi bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengikuti Tuhan Yesus sedemikian lama, jangan lupa bahwa kita harus memiliki sifat kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini maksudnya bahwa kita harus tunduk dan taat di bawah pimpinan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bedah kata lemah lembut, kata lemah lembut ini berasal dari dalam bahasa Yunani-nya adalah praus. Praus. Nah, praus ini memiliki arti bahwa orang yang di antara marah, sangat marah, dan juga tidak marah. Jadi pengertian praus ini di antara kemarahan yang berlebih-lebihan dan juga tidak marah, di tengah-tengahnya. Inilah praus. Oke. Jadi kelemah lembutan itu di antara orang yang mungkin memiliki sifat marah yang berlebihan dan juga orang yang tidak marah sama sekali. Jadi artinya bisa kita ambil bahwa orang yang lemah lembut bukan berarti dia tidak bisa marah. Jangan berpikir bahwa orang yang lemah lembut itu nggak tahu marah ataupun nggak bisa marah ataupun tidak boleh marah. Dari bahasa aslinya, bahasa Yunani praus dengan satu pengertian tersebut, kita harus ingat bahwa orang yang lemah lembut yang dimaksud adalah orang yang bisa marah, tapi dia tidak sembarangan marah. Dia marah pada waktu dan tempat-tempat yang tepat. Dia marah pada saat dia melihat sesuatu yang tidak benar. Dia marah pada saat dia melihat dosa. Dia marah, dia menegur orang-orang yang melenceng daripada firman Tuhan. Jadi lemah lembut bukan berarti dia tidak boleh marah. Marah, tapi marah
tidak sembarangan marah. Nah, beberapa contoh bisa kita lihat di Bilangan pasal 12 ayat 3. Ini kisah tentang apa? Musa. Musa dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan dia adalah orang yang lemah lembut. Musa sendiri dikatakan adalah orang yang lemah lembut. Tetapi di sini dalam peristiwa pada saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, pada saat dia melihat bangsa Israel sudah salah di hadapan Tuhan, Musa marah dan sangat marah. Bahkan dia menghantam ataupun menghancurkan loh batu yang sudah diberikan Tuhan tersebut. Marah. Musa sangat marah pada saat itu. Tapi di Bilangan 12 ayat 3 dikatakan Musa tergolong adalah orang-orang yang lemah lembut. Itu Musa. Kemudian suatu hari juga terjadi sengketa antara Musa dengan Harun dan Miriam, di mana Harun dan Miriam marah kepada Musa. Mereka mengatakan, siapa Musa itu? Nabi apalah dia? Kenapa dia dipilih Tuhan? Dia pun sebenarnya gak ada bedanya dengan kita. Mencaci maki Musa, merendahkan Musa yang sudah jelas dipilih Tuhan. Nah, bayangkan jika ada orang-orang yang berbicara seperti itu kepada kita, bagaimana respon kita? Pasti marah, bukan? Tapi apa yang terjadi dengan Musa? Musa tidak marah, saudara-saudara. Musa tidak langsung marah kepada Harun ataupun Miriam, tapi Musa menahan emosinya. Bahkan pada saat Harun dan Miriam mendapat satu kesalahan, Musa malah menolong mereka. Musa malah berdoa supaya Tuhan mengampuni kesalahan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan diri Tuhan Yesus. Tadi di Matius 11 ayat 29 dikatakan apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Kita semua tahu. Pada saat Yesus melihat Serambi Baidalah penuh dengan pedagang-pedagang, penuh dengan orang-orang yang berjual beli, Yesus marah dan sangat marah dengan membolak-balikkan, dengan menghancurkan ataupun mengelakkan, mengusir para pedagang tersebut. Yesus karena Yesus itu salah, tidak benar. Tapi Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata praus juga digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan, dikuasai, sehingga tunduk sepenuhnya kepada pemilik atau majikannya. Jadi dalam arti yang kedua ini, orang yang praus, orang yang lemah lembut adalah orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi itu pengertian lemah lembut di Matius 5 ayat 5. Jadi kita jangan salah tafsir, kita jangan salah pengertian bahwa lemah lembut itu gak bagus. Lemah lembut itu benar-benar lemah dan tak berdaya. Tidak. Lemah lembut di sini artinya orang yang takluk ataupun hormat di dalam pimpinan Tuhan. Jadi berita pertama di sini, berbahagialah orang yang takluk dan dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi di sini ada sebuah janji yang diberikan kepada kita jika kita belajar menjadi orang yang lemah lembut. Janji Tuhan, berbahagialah. Nah, janjinya apa? Akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Maksudnya apa? Yang pertama, jika kita atau orang Kristen
memang memiliki bumi dalam arti tertentu. Ya, di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu. Nah, ini janji Tuhan. Orang yang lemah lembut, orang yang takluk kepada Tuhan, orang yang bersedia dipimpin oleh Tuhan, kita akan memiliki segala sesuatu. Yang kedua, artinya adalah yang dimaksud di sini adalah bumi, adalah langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Nah, kalau dikatakan langit dan bumi yang baru itu apa, saudara-saudara? Surga. Nah, artinya bahwa orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang takut di bawah pimpinan Tuhan, sudah pasti mereka akan ke surga, memiliki surga. Dan yang ketiga, memiliki atau mewarisi bumi, berarti diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan ya, bahwa orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang rendah hati, mereka akan mewarisi, ataupun artinya di sini adalah diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jika kita selama ini mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, apakah buah roh ini yang satu ini masih ada di dalam diri kita? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya teringat dalam satu kisah Alkitab yang diambil di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Itu menceritakan bahwa suatu hari ada seorang hamba ya, yang berhutang kepada raja. Ya. Lalu pada saat raja disuruh menagih hutang tersebut, hamba itu memohon dengan merendahkan diri di hadapan dia, memohon untuk memberikan keringanan toleransi, berjanji bahwa dia akan melunasi hutang-hutangnya. Tapi karena melihat lemah lembut permohonan yang lemah lembut dari hamba ini dilihat oleh raja tersebut, ya, akhirnya raja tersebut secara otomatis mengatakan, ya sudah, saya memaafkan kamu, saya menghapus utang-utangmu semua. Lalu setelah hamba ini keluar dari istana raja tersebut, ya, di tengah jalan dia ketemu dengan temannya atau hamba yang lain yang juga berhutang kepada dia. Tapi pada saat dia menagih hutang tersebut kepada temannya, kita katakan, ya, apa yang terjadi? Ya, dia dengan kasar, dia dengan membentak, ya, memaksa, ya, bahkan mengancam kalau tidak dibayar maka akan mendapat sanksi. Nah, lalu apa yang terjadi pada hamba ini? Akhirnya dia ditangkap, ya, mendapat celaka terhadap dirinya sendiri dengan kekerasan. Yang awalnya dia lemah lembut di hadapan raja memohon, tetapi dengan temannya dia malah dengan kekerasan. Resiko yang dia terima, akhirnya dia mengalami tangkap, ya, ditangkap dan dipenjarakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Amsal 15 ayat 1 bisa dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Sekali saya baca, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, background dari ayat ini saya ambil peristiwa di mana pada saat Tuhan Yesus sedang menulis sesuatu di tanah, lalu orang-orang Farisi membawa seorang wanita pezina kedapatan dan ditangkap lalu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Lalu meminta pandangan Tuhan Yesus bagaimana menghukum wanita tersebut, untuk mencari celah untuk menangkap Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, dari peristiwa ini kita melihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi yang sudah sangat emosional untuk menghukum wanita pezina ini. Kita lihat bagaimana respon Yesus. Yesus dengan tenang berkata kepada orang Farisi,
siapa yang tidak berdosa boleh mengambil batu terlebih dahulu untuk melempar wanita ini. Apa yang terjadi? Orang Farisi dikatakan dalam firman Tuhan mulai dari berdoa pelan-pelan meninggalkan lokasi tersebut. Lalu Yesus sendiri berkata kepada wanita berzina ini, saya juga tidak akan melempar kamu, tetapi bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Dengan tenang. Nah, sebaliknya, seandainya jika Tuhan Yesus meresponi orang-orang Farisi tersebut, siapa yang tidak berdosa? Coba lempar dulu ke batu dengan suara yang keras, dengan suara yang sadis. Mungkin bisa saja saya berpikir orang Farisi itu mungkin tambah emosi, dan terus mencari alasan dan celah untuk menangkap Yesus dan juga untuk hukum wanita ini. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan, marilah kita berbicara dengan penuh kasih. Marahlah, tegurlah di saat yang tepat. Dengan demikian kita bisa menyatakan kasih daripada Tuhan terhadap orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu terkasih Tuhan, orang yang lemah lembut adalah mereka yang rendah hati. Tadi sudah dikatakan ya, rendah hati. Orang yang patuh kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan artinya kita taat kepada firman Tuhan, melaksanakan firman-Nya, bukan hanya mendengarkan, tapi melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang berlindung padanya, berlindung pada Tuhan. Setiap keadaan yang kita alami, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon perlindungan daripada Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang menyerahkan sepenuh kehidupan mereka kepadanya. Di sini kita menyerahkan sepenuh kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan? Ya. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi di sini akan lebih memperhatikan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kenapa kita harus belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut, sikap yang lemah lembut? Yang pertama, karena Kristus sebagai teladan, bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkannya kepada kita bahwa Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, kenapa kita harus lemah lembut? Karena sangat berharga di mata Tuhan. Orang yang lemah lembut, orang yang takluk di bawah pimpinan Tuhan adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus lemah lembut? Seperti janji Tuhan tadi, akan mewarisi bumi. Nah, artinya bahwa kita akan diberkati secara berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Mengapa harus lemah lembut? Karena akan bertambah sukacita. Orang yang lemah lembut, orang yang takut di bawah pimpinan Tuhan, dengan situasi kondisi yang bagaimanapun, kita akan tetap merasa sukacita, dan sukacita akan terus bertambah karena kita terus disertai oleh Tuhan. Yang selanjutnya, kenapa harus lemah lembut? Ya, sudah pasti kita akan diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kita akan dibela, ya, walaupun mungkin maut mendekati kita,
Tapi bagaimana caranya? Itu semuanya di dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir, mengapa kita harus lemah lembut sebagai anak Tuhan? Pada saat kita lemah lembut, kita akan dibimbing menurut hukumnya Tuhan. Kita akan ditunjukkan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus merespon, bagaimana kita harus berbicara. Kita akan dituntut sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terakhir ada suatu kisah yang menjelaskan tentang kelemah lembutan. Mungkin kita sudah pernah dengar. Dan suatu hari bertemulah angin barat dengan angin timur. Ya. Bertemulah angin barat dengan angin timur. Lalu angin barat ini berkata kepada angin timur, kawan, mari kita lihat siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih perkasa, siapa yang lebih kuat. Saya angin barat atau engkau angin timur? Boleh kata angin timur. Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Lihat, di situ ada seekor monyet yang sedang bergelantungan ataupun memegang ataupun hinggap di sebuah pohon. Dengan keahlian yang kita miliki, mari kita berusaha untuk menjatuhkan monyet tersebut. Siapa yang bisa menjatuhkannya? Dialah yang hebat. Menyatakan bahwa dia sungguh berkuasa. Lalu mulailah angin barat. Angin barat ini adalah sebuah angin yang cukup puas dan dahsyat. Dan biasanya angin barat itu adalah angin yang sangat kencang sekali, angin yang sangat kuat sekali. Lalu mulailah angin barat mengembus ataupun membuat pohon-pohon di sekitar tersebut bergoyang dan membuat monyet ini bagaimana bisa jatuh. Semakin kencang dia hembus, semakin kuat dia menghempas pohon tersebut, semakin kuat monyet tersebut memegang pokok tersebut, pohon tersebut. Tambah emosi si angin barat. Semakin kuat lagi, bahkan mungkin dibuat seperti topan badai ini. Tapi kenyataannya sekuat apapun, monyet tersebut bertaikan sangat kuat, tidak jatuh. Saudara-saudara terkasih, kemudian sampailah giliran angin timur. Lalu mulailah angin timur juga berhembus, tapi beda dengan angin barat. Angin timur dia hembus dengan semai-semai, dengan lembut gemulai, dengan tenang. Lalu mengenallah angin tersebut pada monyet tersebut. Pada saat monyet ini merasakan sembusan angin yang sepoi-sepoi, yang lemah lembut, yang santai, yang sejuk, yang tenang, tapi berangin. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita tahu semua. Karena sepoi-sepoinya angin tersebut, begitu tenangnya hembusan angin tersebut, membuat monyet ini merasa ngantuk, tertidur tanpa sadar, terlepaslah tangannya dari pokok tersebut dan monyet tersebut jatuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini sebenarnya sudah menjelaskan kepada kita arti kelemah lembutan tersebut. Lemah lembut bukan berarti tidak berdaya. Lemah lembut bukan berarti tidak berguna atau lemah ataupun tidak bertenaga. Tidak. Matius 5 ayat 5 menjelaskan kepada kita orang yang lemah lembut adalah orang yang berkuasa. Orang yang lemah lembut memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini
sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit pakai pukul. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang takluk di bawah pimpinan Tuhan, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih untuk kesempatan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini, mengajar kami dan mengingatkan kami, bahkan menegur kami jika selama ini kami tergolong orang-orang yang kasar, kami tergolong orang-orang yang cepat emosi, atau kami tergolong orang-orang yang marah tidak menentu. Biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan Kau mengajar kami, Kau akan memberikan kami sebuah janji pasti bahwa orang-orang yang takluk di bawah pimpinan Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami akan merasakan berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, ajar kami bagaimana kami bisa mempraktekkan, melaksanakan firman Tuhan yang barusan kami dengar. Melalui apa yang sudah kami dengar, kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami menyerahkan untuk masa-masa yang sulit ini juga di dalam pimpinan Tuhan. Berilah kami kekuatan, berilah kami kuasa, bagaimana kami meresponi suasana pada saat ini dengan kelemah lembutan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌《点我于尽》，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian yang berlaku agar lebih murni untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Thank
Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Doksologi. Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi semua. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah masuk di bulan ke-7. Kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini dan terlebih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita terus mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti persekutuan doa malam hari Selasa, setiap hari Selasa jam 7.30. Marilah kita meluangkan waktu dari kesibukan kita di malam hari untuk datang kepada Tuhan dan berdoa dan belajar firman Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, saat ini tetap melalui sistem transfer. Bapak Ibu bisa transfernya ke bank BCA nomor rekening 84300455556 atas nama Mariana, atau melalui OVO dengan nomor 081361099955 atas nama Wiranto. Dan pada saat Bapak Ibu mentransfer ya, tolong jangan lupa mencantumkan kode-kode sehingga dari bendahara nanti bisa mengetahui persembahan ini mau diarahkan kemana. Kemudian ada satu pengumuman untuk kita semua, khususnya dari kantor pusat, di mana kantor pusat menyelenggarakan satu program, yaitu satu uluran kasih 1000 masa depan dari Badan Diakonia Sosial kantor wilayah BNI Sumatera. Nah, di sini maksudnya adalah bagi kita, khususnya untuk anak-anak yang mau sekolah ataupun yang kurang mampu ya, khususnya dalam tahun ajaran baru ini, di mana kantor pusat akan membantu sedikit untuk meringankan keluarga-keluarga kurang mampu yang mengalami dampak dari virus corona ini, di mana bantuan tersebut khususnya untuk anak-anak sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak yang lagi sekolah dan butuh bantuan, bisa segera mencari saya dan untuk mendaftarkan diri. Dan untuk diketahui terbatas ya, terbatas. SD mereka hanya bantu 50 anak, SMP 30 anak, SMA 30 anak dari seluruh warga gereja Metodis yang ada. Bayangkan gereja kita banyak cabang. Nah, jadi kalau tidak cepat ya harap dimaklumi. Jadi sistemnya secara cepat dilakukan. Oke. Nah, di sini dikatakan untuk SD akan dibantu per bulan 100.000, untuk anak SMP per bulan 150.000, untuk anak SMA per bulan 200.000 dalam waktu hanya 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini ya. Jadi bagi yang membutuhkan segera cari saya dan kita akan mendaftarkannya. Setelah didaftarkan akan diserahkan ke kantor pusat untuk digodok. Jadi kita daftarkan pun belum tentu dapat gitu. Jadi ya nggak usah daftar ya, kita tidak sama sekali. Jadi kiranya kita perhatikan hal ini, jangan sampai kesempatan ini terlewati dengan begitu saja. Jadi ada kesempatan ini bagi yang terdampak virus corona. Masa pendaftaran terakhir akhir bulan Juli. Terakhir pendaftaran akhir bulan Juli. Jadi kepada kita yang sangat membutuhkan segera mencari saya. Oke. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi virus corona ini kami terus mengajak kepada kita semua untuk menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker secara khusus pada saat kita berada di luar ataupun kondisi tubuh kita sedang sakit. Dan makanlah makanan yang bergizi dan sehat untuk menjaga stamina kita. Dan tidak lupa usahakan walaupun sibuk di dalam setiap usaha kita, beri waktu untuk olahraga. Dan olahraga
terhindar dari virus corona ini. Itu saja untuk kita semua. Di hari ini kiranya Tuhan terus memberkati.